Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Perdana, Guru Informatika SMA Negeri 1 Kubung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo. Bersama rekan saya Eldawati Murni, Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini adalah video aksi nyata modul 2.3. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Pak Hen. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Hen juga sehat. Alhamdulillah. Bu Murni lagi santai nih. Iya Pak, sekarang lagi istilahnya jam kosong kata anak-anak. Jam kos ya? Oh, jam kos. Baik ya. Gini Bu Murni. Jadi kedatangan saya di sini nih ingin melakukan percakapan pra-observasi seperti yang sudah disampaikan kepada Bu Murni tempo hari. Jadi saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu nantinya sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Sebenarnya tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Murni mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Murni sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai. Sebenarnya dari kegiatan ini kita juga akan melihat sejauh mana nih kesiapan Ibu Murni dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Murni, di obrolan kita ini apa nih yang Ibu Murni harapkan nih dalam proses pembelajarannya ya Pak ya? Dalam kegiatan ini saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki, khususnya sebagai guru, terutama dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, semoga saya dapat membantu Ibu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu nih Bu, besok Ibu akan memberikan materi apa nih? Besok saya akan memberikan materi yaitu tentang menganalisis cabang iman, yang mana cabang iman tersebut sebenarnya kan ada 77, kan tidak mungkin semuanya ya Pak ya. Kemungkinan cabang iman yang akan saya bahas besok itu terutama tentang menjaga kehormatan, kemudian malu, ikhlas, dan zuhud. Oh gitu Bu ya, jadi materinya rencananya cabang-cabang iman ya. Ada 4 Bu ya, lebih kurang kalau nggak salah tadi. Oh ya Bu, kira-kira apa namanya tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai apa nih Pak? Kalau tujuan pembelajaran dari untuk siswanya atau peserta didiknya nantinya saya berharap mereka bisa menganalisis cabang-cabang iman tersebut, ya, terutama yang cabang iman 4 yang tadi Pak kan tadi Pak, terutama masalah menjaga kehormatan, malu, zuhud, dan ikhlas. Kemudian nanti kalau bisa mereka pun juga dapat mempraktekkan bagaimana cara menjaga kehormatan, kemudian bagaimana mereka bersikap malu, kemudian nantinya ada juga bagaimana mereka bersikap ikhlas dan zuhud. Nantinya. Oh gitu ya Bu, itu bagus sekali Bu ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut Bu, apa nih persiapan Ibu? Persiapan yang sudah saya lakukan, diantaranya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ya, dan diantaranya modul ajar, kemudian ada media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Aduh, lengkap sekali Bu ya. Alhamdulillah masih proses Pak. Ya, terkait dengan hal itu Bu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok kira-kira nih? Kalau masalah maksudnya yang terkait hambatan yang saya hadapi yaitu adalah masalah peserta didik, yang mana peserta didik tersebut kan mereka memiliki bermacam-macam atau bervariasi kemampuan, beragam-ragam yang dapat saya sampaikan tadi. Jadi dengan begitu saya pun kesulitan sekali dalam hal tersebut, terutama sifat mereka, kemampuan mereka itu berbeda-beda. Ada yang mudah, maksudnya mudah dalam daya tangkap kemampuan dalam materi, ada juga yang lambat proses kemampuan daya tangkapnya. Oh gitu. Jadi kira-kira terkait dengan itu apa nih strategi Ibu dalam melakukan mengatasi kesulitan yang Ibu sampaikan tadi? Kemungkinan saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar yang beragam tersebut, yang berbeda tersebut. Gitu. Berarti Ibu Murni sudah mempersiapkan media pembelajaran Bu ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali itu Bu. Dari ini
sebenarnya sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid nih, Bu. Iya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih apa ada yang kurang nih, Bu? Kalau yang kurangnya pasti ada ya Pak ya. Terutama dalam media pembelajaran yang siapa itu masih dalam proses. Masih dalam proses Bu, ya? pembuatannya. Iya. Jadi untuk menyelesaikan media pembelajaran yang Ibu buat itu, kira-kira biasanya bantuan dari siapa nih, Bu? Biasanya bantuan dari rekan guru, kemudian mudah-mudahan Pak Hen pun bisa membantu nantinya. Insya Allah Bu Murni, dengan senang hati nanti saya akan bantu Bu. Terima kasih Pak. Iya. Nah Bu, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan ini? Kompetensi atau istilahnya kemampuan yang ingin saya kembangkan nantinya diantaranya kemampuan intelektual peserta didik, kemudian kemampuan sosial emosionalnya, dan terutama dalam kegiatan pembelajaran. Oh gitu ya Bu, bagus sekali Bu ya. Dari penjelasan Ibu, berarti sebenarnya Ibu Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional ya Bu ya, kemudian sosial dan kepribadian ya. Nah, kira-kira nih strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap tentunya, terutama bagi peserta didik, seperti modul ajar yang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang bersifat sosial emosional, kemudian bagaimana pembelajaran itu contohnya dalam media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Alhamdulillah, berarti sudah pas Bu ya. Jadi bagus sekali itu. Insya Allah Bu, saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita juga akan mengobrol-ngobrol santai tentang apa yang belum dan sudah terlaksana saat Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Nah, untuk rencana pelaksananya kita akan melaksanakan observasi. Kita sudah sesuaikan jadwalnya Bu ya, kalau hari Rabu Bu ya, kalau tidak salah kita sepakati. Nah, mudah-mudahan hari Rabu kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya bisa berjalan lancar nantinya Bu ya. Amin. Tidak ada hambatan apapun gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Murni sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari Rabu kita bisa ketemu lagi di kelas. Dan untuk sekarang saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Sama-sama Pak. Tolong diperhatikan. Sebelum kita mulai masuk kepada materi selanjutnya, masih ingatkah anda semuanya tentang Quran surat Yunus 40-41 dan Quran surah Al-Maidah ayat 32. Itu pembelajaran sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat dengan kandungan dari Quran surat Yunus 40-41? Siapa yang tahu? Kandungan ayatnya. Cuci tangan, siapa yang bisa menyebutkan kandungannya? Ini suratnya. Cuci tangan. Siapa yang bisa? Silahkan Naura. Allah mengatakan kepada Rasulullah agar menjauhi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan orang yang beriman golongan orang manusia terbagi menjadi dua. Ya. Seorang yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, betul. Ada yang lanjutan yang bisa menambahkan? Ada yang bisa? Kita lakukan persepsinya. Perhatikan. Di dalam Quran surah Yunus 40, di situ dijelaskan ada dua golongan atau kaum. Pertama orang yang beriman kepada Al-Quran, yang kedua orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang ayat 41 itu dijelaskan, kazzabu, mendustakan. Nah, apabila ada di antaranya mendustakan Muhammad atau Nabi Muhammad, bagaimana caranya umat muslim atau orang mukmin? Li amali, bagiku pekerjaanku, walakum amalukum, bagimu pekerjaanmu. Nah, sifatnya di situ menjelaskan tentang masalah toleransi beragama. Nah, kita lanjutkan. Siapa bisa menyebutkan kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32? Silakan. Dalam surah Al-Maidah itu
Nah, betul. Nah, di situ dijelaskan, qatala, membunuh. Kalau seseorang membunuh tanpa sebab, itu berdosa. Karena ada ketentuannya. Kenapa bisa terjadi pembunuhan. Nah, kemudian ibaratnya, pakaan nama qatalan nasa jamia. Jika seseorang itu membunuh orang lain, maka sebagai orang muslim, nah, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Umpama sakit gigimu. Apa yang terasa? Apakah gigi yang terasa sakit? Tidak, malah seluruh badan pun terasa sakit. Nah, di situ dijelaskan bagaimana caranya kita menjaga atau memelihara kehidupan umat manusia. Itu kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Mungkin Anda masih ingat dengan yang namanya cabang iman. Masih ingat nggak dengan kelas 10 cabang iman? Nah, silakan nanti Anda membuat dari antaranya hasil atau istilahnya tes diagnostik yang sudah Ibu berikan dan silakan dikerjakan. Diberi waktu kira-kira 5 menit. Nah, silakan dikerjakan. Nah, kalau ada ragu silakan ditanyakan. Waktunya 5 menit ya. Siap dan siap dikumpulkan. Nah, tes diagnostik ini ibaratnya cuma mentes bagaimana kemampuanmu dengan materi sebelumnya. Dah harus tahu. Karena cabang iman ini sudah ada juga pada waktu kelas 10. Waktunya 5 menit. Sampai pukul 15, kan 15, 20-nya. Lah Bibi, lihat Bibi. Lalu Nabi. Bibi. Jangan lupa dibalian Bibi. Cepat. Cepat Bi. Sudah siap semuanya? Nah, silakan dikumpulkan. Hasil ini bukan untuk itu nilainya rendah enggak, tetapi melihat kemampuanmu batasnya sampai di mana. Karena pembahasannya ini kan sudah ada sebelumnya, lanjutan dari kelas 10. Terima kasih. Oke, Ren. Enggak. Didi. Lah Didi. Didi, Bibi. Oke, makasih. Udah habis, jalan. Enggak apa. Dan setelah tes diagnostik, tolong diperhatikan materinya, karena kita akan pelajari tentang cabang iman. Yaitu capaian pembelajarannya, itu tolong perhatikan. Ini dia. Nah, capaian pembelajaran kita bahas yaitu tentang menganalisis cabang-cabang iman. Tetapi cabang iman yang kita bahas, itu diantaranya adalah menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, itu yang kita bahas nantinya. Nah, kemudian apa yang termasuk kompetensinya? Kompetensinya nanti kamu mampu menganalisis cabang iman tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya juga kamu mampu menganalisis apa itu tentang menjaga kehormatan, kemudian apa itu tentang masalah zuhud, malu, dan ikhlas. Ini dia indikatornya. Yang pertama, menjaga kehormatan, yang kedua tentang ikhlas, ketiga tentang malu, keempat tentang zuhud. Kemudian, model pembelajaran yang Ibu lakukan itu tentang TGT, yaitu namanya istilahnya kan sama ibarat seperti game nantinya, seperti turnamen game. Nanti kita bergiliran dan tentukan waktunya. Ada beberapa soal nantinya, silakan kamu jawab nanti per kelompok. Siapa yang lebih banyak menjawab nanti dari pertanyaan yang ada, itu lebih tinggi nilainya.
Nah, waktunya dibatasi. Satu orang nanti diberi waktu kira-kira 3 menit. Nah, kira-kira nanti ada beberapa pertanyaan, kira-kira ada 10 pertanyaan. Silakan dijawab. Apakah dibagi? Tidak. Semuanya harus menghafal yang ada. Nah, kemudian siapa yang cepat itu yang tinggi nilai kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, nanti kita lakukan. Dan kita lanjutkan. Silakan kamu perhatikan terlebih dahulu videonya. Yang sekian lama tinggal di rumah Tolong Rasulullah. dulu. Anas bin Malik, seorang sahabat yang sekian lama tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pembantu beliau, suatu saat mengisahkan sekelumit pengalamannya. Biasanya Rasulullah selalu minum susu atau makanan lainnya setiap kali berbuka puasa. Beliau memang banyak minum. Perhatikan ke depan suaranya. Pada suatu hari aku mempersiapkan minuman untuk berbuka. Demikian Anas melanjutkan kisahnya. Ketika itu aku masih tinggal di rumah beliau. Sengaja disediakan secangkir susu bagi Rasulullah yang sejak siang belum pulang. Namun ternyata sampai lewat waktu berbuka, Rasulullah tidak juga datang. Bisa menjelaskan maksud dari cerita tersebut? Silakan Syafa. Cerita tersebut, Nabi menjaga kehormatan sahabatnya dan Nabi tidak membuat malu sahabatnya. Nah, betul. Tolong diperhatikan tentang kisah Anas bin Malik tersebut dari Rasulullah itu sangat luar biasa. Misalkan kalau terjadi pada diri kita, mungkin kebanyakan kita itu akan istilahnya marah atau sakit hati. Terlebih kelaparan seperti itu. Lama nahan haus, lama nahan lapar. Ternyata datang, maksudnya sampai di rumah, semua makanan habis. Bagaimana perasaanmu? Nah, mungkin sakit hati atau kesal. Mungkin istilahnya pecahlah pirang di rumah itu. Nah, tetapi Rasulullah tidak. Malah Rasulullah tetap menjaga kehormatan sahabatnya tersebut. Nah, itu tolong perhatikan. Itu bisa kamu perhatikan termasuk terhadap cabang iman menjaga kehormatan. Nah, bisa dipahami? Nah, selanjutnya. Subuh iman. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya cabang iman ini dalam bahasa Arabnya itu namanya subuhul iman. Subuhul iman itu cabang-cabang iman. Iman itu keyakinan nantinya. Jadi apabila seseorang memiliki keyakinan, apabila diamalkan, itu sempurnalah imannya. Nah, kemudian subuhul iman ini nanti ada 77 cabang. Banyak sekali. Nah, subuhul iman ini antaranya adalah perilaku-perilaku yang kamu lakukan setiap hari. Ada masuk kepada rukun iman, ada masuk kepada rukun Islam. Nah, ini di bagian cabangnya. Nah, yang pertama, subuhul iman ini ada 3 bagian. Pertama dari segi niat, akidah, dan hati. Ini keyakinanmu dalam hatimu. Nanti ada berapa cabang? 30 cabang. Kemudian, dari segi ucapan atau lisan, nanti ada diantaranya 7 cabang juga. Kemudian seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang. Menjadi sampai kepada 77 cabang. Kemudian cabang yang paling ini dalam hadis Rasulullah. Nah, diantaranya yang paling utama cabangnya itulah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang di pertengahan istilahnya ada diantaranya bagiannya ada di tinggi, sedang, kemudian yang rendah. Nah, yang paling rendah itu diantaranya kamu menyingkirkan gangguan di jalan. Contoh, si JJ atau Jepon melihat batu di tengah jalan, kemudian digeserkan atau istilahnya dibuang ke tepi jalan. Nah, itu nantinya termasuk cabang iman yang paling rendah. Apakah termasuk pahala juga? Iya. Nah, ada juga dijelaskan sebesar biji zarah itu dihitung pahalamu. Nah, senyum pun juga pahala, termasuk cabang iman juga. Kemudian yang di pertengahan nanti ada namanya malu. Kalau lah tangga urek malu orang tu tak ada cabang iman juga. Nah, akan ada istilahnya termasuk kepada amal perbuatannya pahalanya atau istilahnya apa yang dilakukannya itu tidak akan ada rasa malu lagi. Itu tandanya sudah kurang imannya. Nah, jadi cabang iman yang paling tinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling menengah itu adalah malu. Kalau masih ada rasa malu itu tanda masih ada imanmu. Contoh, orang melakukan sholat,
Apakah kamu merasa malu enggak kalau tidak mengerjakan sholat? Masih apa enggak ada rasa-rasa aja jadinya enggak? Tapi kalau misalnya tidak ada rasa malu, itu tandanya imannya sudah mulai berkurang. Kemudian yang paling rendah apa tadi? Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Atau nampak dahan pohon. Nah, nampak dahan kemudian kalian buang. Itulah dapat pahala tiba itu. Nah, tetapi bukan itu yang kita bahas nantinya. Cabang iman yang kita bahas yaitu adalah tentang ini. Menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, yang pertama sekali kita membahas tentang masalah pengertiannya. Apa itu artinya menjaga? Menjaga apa? Melindungi, apa lagi? Memelihara bisa. Kalau kehormatan? Nah, bisa juga kepada harga diri. Ini dia artinya. Nah, jadi artinya apa? Menjaga diri dari yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa saja kriterianya kalau menjaga kehormatan itu? Seperti apa contohnya? Menjaga diri dari maksiat, apa lagi? Perbuatan-perbuatan istilahnya yang dari perkataan juga. Nah, intinya dalam menjaga kehormatan adalah hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya yang jelek, atau yang tercela. Nah, dulu. Kasih dulu, busan aku. Membahas tentang dalilnya. Dalil tentang menjaga kehormatan. Yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 5, yang kedua Quran surah An-Nur ayat 30. Di antara dua ayat ini itu saling berkaitan nantinya. Siapa yang bisa menjelaskan kandungan ayat tersebut? Silakan Caca. Nah, betul. Nah, jadi inti dari ayat tersebut adalah dari artinya itu dari masalah kata menjaga kemaluannya. Kemudian dari Quran surat An-Nur ayat 30, menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Intinya sama kedua-duanya. Itu bisa kamu yakini, contohnya dari segi perasaanmu atau hatimu. Nah, pasti ada keinginan yang negatif nantinya. Nah, itulah yang harus kamu jaga. Kemudian dari segi perbuatan yang kamu kerjakan. Nah, itu pun harus kamu jaga nantinya. Jangan sampai nantinya istilahnya katanya ada kata-kata negatifnya itu pacaran. Nah, atau istilahnya pole-pole atau apa namanya. Kemudian nanti ada juga dari segi ucapan yang kamu ucapkan. Nah, karena dari segi sesuatunya ada namanya zina, tingkatan zina itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, itu harus kamu perhatikan. Nah, zina itu bisa dari segi perasaanmu. Bagaimana perasaanmu? Dari WA bisa, nah, bisa juga. Nah, kemudian dari ucapan juga nanti akibatkan kepada zina. Nah, ada juga pandangan matamu bagaimana, tingkah laku perbuatanmu. Nah, jadi tingkatan zina juga ada tingkatan nantinya. Nah, bisa dipahami? Jadi kalau bisa kita peliharalah pandangan dan kemaluanmu dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu tolong diperhatikan. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan sudah dibagi kelompok masing-masing. Nah, kita akan melakukan namanya model pembelajaran TGT. Tim, siapa tahu artinya TGT? Tim? Pintar. Tim game turnamen. Nanti ada tim-timnya. Nanti ada berapa kelompok? 7 kelompok. Nah, nanti bergiliran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana sistemnya? Pertanyaan itu nanti ada kira-kira 10 pertanyaan. Nah, kemudian 10 pertanyaan itu harus dihafal, nah, masing-masing dirimu secara pribadi. Dan nilainya pun nanti ada pribadi, ada kelompok. Pada waktu kamu membuat hasil jawabannya, itu jangan lupa kamu buat juga nama di sampingnya. Nanti jelas tulisan siapa nantinya. Dan bagaimana juga penilaian kelompoknya. Siapa yang bisa menjawab ke 10 jawaban tersebut, itu yang paling tinggi nilainya. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita mulai. Silakan duduknya per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Oke. Nah, ini nantinya ada pertanyaannya. Silakan kamu hafal. Kan bahan ajarnya juga sudah ada pada masing-masing dirimu. Nah, ini diantaranya soal-soal pertanyaannya. Sudah.
Nah, silakan dimulai. Waktunya Bu Beri, waktu kira-kira berapa menit bisa? 20 menit bisa? Nah, bisa. Silakan kamu hafal. Nah, itu nanti ada 10 pertanyaan. Waktu Bu Beri, waktu kira-kira 20 menit. Siap tidak siap? Nah, tetap dikerjakan per kelompok nantinya. Nah, silakan dihafal. Kalau ada keraguan, silakan ditanyakan. Ayo betul. Ada Pak Fandri? Ya. Nah, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, bisa kita mulai gamenya? Nah, silakan disimpan buku catatannya atau belajarnya, kemudian HP-nya tidak ada lagi di atas meja. Yang ada nanti cuma kertas lembar dan 1 pena. Nah, bisa kita mulai? Nah, silakan berdiri semuanya. Kita susun kursi mejanya. Nah, geser ke belakang. Nah, kita mulai permainannya. Itu namanya TGT. Apa tadi TGT? Tim? Tim game turnamen. Nah, caranya nanti perhatikan. Waktunya diberi kira-kira 3 menit. Ya, 3 menit. Jadi pada waktu sudah siap, kalau jangan lupa tangannya ke atas. Siap, Bu. Kemudian berputar ke belakang. Lanjut yang di belakangnya untuk ke depan. Nah, jadi tolong ikuti aba-abanya. Jangan langsung dibuat. Bisa dipahami? Nah, ini dibagikan. Soal dan jawabannya di sini nantinya. Di sini sudah ada jawaban soalnya. Silakan kamu membuat sesuai yang ada. Nanti caranya seperti apa? Apabila nanti temanmu sudah membuat nomor 1, kemudian dilanjutkan kepada nomor 2 jawabannya. Nah, kemudian rasanya ada kekurangan, bisa kamu tambahkan. Nah, karena itulah nanti ada nilainya per kelompok. Nah, waktunya habis. Silakan diletakkan penanya. Tidak ada lagi yang menulis. Nah, silakan ke belakang. Perputaran, bergiliran. Hati-hati. Nah, tolong jangan membuat dulu pena, tidak boleh menulis. Hasilnya tidak ada yang menulis dulu. Nah, Fadila Mutiara. Nah. Nabi masuk kelompok Bibi. Waktunya itu paham kan? Jadi waktunya itu 3 menit. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Kalau merasa kurang jawaban teman, silakan kamu tambah. Itu boleh, karena akan meninggikan nilai per kelompoknya. Lagi. 4, 3, 2, 1. Nah, silakan berputar ke belakang. Lanjutkannya. Nah, belum ada yang mengerjakan. Nah, lihat ke ibu dulu. Ada yang mengerjakan. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Lanjutkan. 1. Udah habis. Nah, tak ada lagi yang menulis. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih, Api. Nah, alhamdulillah sudah siap untuk pembahasan atau model pembelajaran TGT-nya. Nah, silakan diperhatikan. Menurut Anda, bagaimana atau istilahnya umpan balik dari cara pembelajaran TGT atau apa arti tadi TGT? Tim, game, turnamen. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana pendapatmu tentang kegiatan atau model pembelajaran seperti ini? Silakan Naura. Model pembelajaran TGT ini dapat mengasah kejelian, kecepatan dalam daya ingat dalam menghafal setiap siswa, dan mengasah kecepatan dalam setiap tim agar kompak dalam mengisi dan saling membantu untuk memberi nilai terbaik dalam kelompoknya. Pintar. Memang itu tujuannya. Jadi memang mengasah kecepatanmu, baik dari pikiranmu atau kecepatanmu bergerak nantinya. Nah, bergeraknya maksudnya menulisnya.
Nah, kemudian ibaratnya sama juga dengan sifatnya sosial antara kamu nantinya, saling melengkapi. Nah, Pan, jadi sifatnya nanti kamu saling melengkapi jawaban yang ada dari teman tersebut. Kemudian nanti juga ibaratnya memang sifatnya itu memang mengasah kecepatan nalar kamu juga bagaimana. Nah, kemudian nanti melengkapi kekurangan teman. Nah, itulah sistem namanya TGT ini. Bisa dipahami? Nah, mungkin hanya bisa ini yang disampaikan, nanti akan menjelaskan bagaimana nilainya, hasil nilainya minggu depan. Nah, perlu kita ingat bahwa pembelajaran kita ini tentang cabang iman, yang mana cabang iman ini akan berlanjut pada materi selanjutnya. Pada kelas 12 pun akan berlanjut. Jadi tolong dipahami, cabang iman ini luar biasa. Kamu bisa mengamalkannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Akan sempurna lengkap lah nantinya. Nah, seperti menjaga kehormatan, bagaimana batasannya kamu untuk menjaga kehormatanmu. Sama juga, pernah enggak kamu melihat seperti permen? Yang mana kamu lebih suka? Permen yang terbuka atau permen yang masih terbungkus? Nah, itulah luar biasanya. Jadi ibaratnya, kalau menjaga hormat itu memang pada dirimu sendiri bagaimana awalnya. Nah, yang kedua namanya ikhlas. Nah, kalau ikhlas ini intinya apa? Hati-hati, karena ikhlas ini luar biasa, sangat sulit kalau orang apabila diterapkan. Nah, ikhlas ini apabila kita terapkan, bagaimana efeknya? Pahalamu akan besar nantinya. Nah, setelah itu ada namanya zuhud, ada malu. Ada yang ditanyakan enggak tentang cabang iman tersebut? Atau ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang masalah 4 cabang iman tersebut? Ada yang bisa? Silakan. Ada cabang iman itu ada 20. Terus salah satunya ada malu, zuhud, juga ada iman. Ikhlas ya. Jadi dijelaskan juga ada menjaga kehormatan dalam memberi diri. Nah, betul. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, itu masalah aspek aspek syariah. Nah, aspek syariah nantinya berkaitan dengan masalah muamalah. Nah, silakan diperhatikan nantinya akan memberikan capaian pembelajarannya di dalam WA grup WA nantinya. Nah, mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpannya. Boleh, Bun? Ya. Aman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Perdana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo dari SMA Negeri 1 Kubung. Hari ini saya bersama rekan saya yakni Ibu Eldawati Murni, SPDI. ya Guru telah Pendidikan. melakukan guru PAI ya telah melakukan observasi supervisi akademik untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, Ibu Murni, setelah melakukan observasi tempo hari, ini ada beberapa beberapa tindak lanjut dari apa yang Bu Murni lakukan tempo hari saat observasi siswa di dalam kelas. Sebelumnya saya berterima kasih ya atas kerjasama Bu Murni dalam kegiatan supervisi ini. Sama-sama. Bagaimana kesan Ibu Murni setelah melaksanakan pembelajaran tempo hari di kelas? Kalau kesan saya, alhamdulillah sangat luar biasa Pak, atas berkat pendampingan Bapak dalam mengadakan supervisi. Yang mana anak tersebut dalam pembelajaran itu sangat antusias. Ada juga yang antusias, mungkin ada juga beberapa yang tidak. Alhamdulillah Bu ya, berarti sudah ada yang antusias ya, walaupun ada beberapa yang tidak begitu banyak lah ya kalau kita lihat di lapangan tempo hari. Kira-kira apakah semua tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai nih? Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya Pak. Selanjutnya apa nih kendala yang Ibu Murni temui selama proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran yang terjadi kemarin, itu ada juga anak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, masih ada anak yang kurang aktif ya. Kira-kira dari kejadian itu yang Bu Murni lihat di kelas, langkah apa nih yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Untuk mengatasi kendala tersebut, mungkin saya sebagai guru akan berupaya membuat metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bervariasi agar menyenangkan bagi peserta didik nantinya. Ya, oh alhamdulillah luar biasa sekali Bu ya. Berarti bervariasi ya sesuai sesuai dari siswa itu. Namun ada beberapa saran ya dari setelah kita melaksanakan observasi itu pada kegiatan supervisi tempo hari. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu overall maksudnya secara umum sudah baik. Dilihat dari ya antusias siswa Ibu yang aktif, kemudian semangat dalam proses pembelajarannya. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya gitu, yakni proses memenuhi kebutuhan belajar siswa. Karena banyaknya siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi apalagi sebagai guru sebaiknya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa agar hasil belajarnya pun bisa optimal ya Bu Murni ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Hen atas sarannya. Insya Allah akan dirubah kepada yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan lah ke depannya ya Bu Murni. Jadi adakah hal yang akan Ibu tanyakan lagi nih selain iya Pak Hen, ada mungkin satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar peserta didik tersebut? Nah, biasanya kebutuhan belajar siswa ini atau peserta didik bisa kita ketahui diawali dengan semacam tes diagnostik awal. Jadi sebelum proses pembelajaran kita laksanakan tes diagnostik awal, bisa melalui pertanyaan-pertanyaan atau angket, kemudian bisa secara lisan, kemudian dibantu nanti dengan observasi lapangan selama proses pembelajaran di kelas. Nah, begitulah kira-kira bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan belajar siswa tersebut. Iya, terima kasih Pak Hen atas ilmu yang diberikan. Ya, sama-sama Bu Murni. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas masing-masing ya Bu Murni. Baik, Bu Murni, terima kasih diskusi kita setelah supervisi akademik di kelas tempo hari. Nah, itulah dia terlebih dan kurang itu yang bisa saya sampaikan untuk kebaikan Bu Murni di kedepannya untuk di kelas-kelas berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia tadi percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh observer dan guru ya yang diobservasi. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya supervisi akademik ini tidak hanya sebatas administrasi, memang benar-benar kita mensupervisi ini bagaimana sebuah proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.